Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih bareng aku, Febi Nasitia Linda dari kelas 11 MIPA 5. Udah ada yang tahu belum? Sekarang aku bakal ngejelasin materi tentang apa? Ya, betul, tentang sistem koloid. Yuk kita langsung simak bareng-bareng. Pokok bahasan dari materi ini tuh ada 3. Yang pertama sistem koloid, yang kedua sifat-sifat koloid, dan yang ketiga itu cara pembuatan koloid. Tapi sebelum kita langsung ke sistem koloid, kita bakal cari tahu apa itu sistem dispersi. Nah, ini dia. Kita mulai dari pengertiannya ya. Sistem dispersi yaitu campuran antara zat terlarut atau yang sering disebut fase terdispersi dan pelarut atau medium pendispersi. Kedua hal ini memiliki sifat yang berbeda. Medium pendispersi itu berkelanjutan, sedangkan fase terdispersi itu putus-putus. Kemudian, berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi ini dibagi menjadi 3, yaitu suspensi, larutan, dan koloid. Di antara ketiga ini ada yang gak asing kan? Yuk kita bahas pengertiannya. Suspensi ini artinya campuran yang heterogen dan tidak stabil. Kemudian larutan adalah campuran yang homogen dan stabil. Dan yang ketiga itu koloid. Koloid ini campuran antara suspensi dan larutan yang tadi. Ini dia nih. Untuk lebih mudahnya, yuk teman-teman simak dan perhatikan pada tabel perbedaan umum ketiga sistem dispersi yang tadi. Setelah teman-teman menyimak tabel perbedaan umum yang tadi, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu sistem koloid. Udah pada tahu belum sih pengertian dari sistem koloid ini sendiri? Oke, pengertian sistem koloid ini adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil daripada suspensi. Jadi sistem koloid ini sering disebut juga dispersi koloid. Sedangkan koloid sendiri ini berasal dari kata kolia, yang dalam bahasa Yunani artinya lem. Udah pada tahu belum sih koloid ini kok bisa ada dari siapa? Nah, istilah koloid ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham. Nah, ini tuh berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal, tetapi sukar mengalami difusi. Ternyata, koloid ini memiliki nama-nama yang berbeda tergantung dari fase terdispersi dan medium pendispersinya. Di sini aku bakal nyebutin satu ya. Misalnya, jika terdispersi itu padat dan pendispersinya padat, maka nama koloidnya itu sol padat. Contohnya seperti mutiara, kaca warna, dan logam. Untuk nama-nama yang lainnya, silahkan teman-teman simak dengan baik tabel ini ya. Nah, setelah simak tabel yang tadi gimana nih? Masih semangat kan? Masih dong, masa enggak ya? Sekarang kita bakal lanjut ke pokok bahasan yang kedua, yaitu sifat-sifat koloid. Ada 7 sifat-sifat koloid. Yang pertama itu efek Tyndall. Nah, efek Tyndall itu artinya peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Nah, efek Tyndall ini tuh dapat digunakan untuk membedakan larutan sejati dari koloid. Kalian tahu nggak sih kenapa namanya tuh Tyndall? Ternyata peristiwa efek Tyndall ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Kemudian diselidiki lebih lanjut oleh John Tyndall. Nah, beliau itu seorang ahli fisika bangsa Inggris. Nah, contoh dari efek Tyndall ini sendiri yaitu sorot lampu mobil saat malam yang berkabut. Kebayangkan? Lalu sorot lampu proyektor dalam bioskop yang berasap. Nah, selain dari contoh yang tadi, ternyata efek Tyndall ini tuh terjadi pada pancaran matahari ke bumi loh. Seperti pada waktu siang hari yang cerah, maka langit akan berwarna biru. Nah, poin yang kedua atau sifat yang kedua itu adalah gerak Brown. Gerak Brown ini artinya gerak zigzag partikel koloid karena tumbukan medium pendispersi terhadap fase terdispersinya.
Nah, hal ini tuh dari gerakan Brown ini tuh bisa menyebabkan berkurangnya efek gaya gravitasi bumi terhadap partikel fasa dispersi dan menyebabkan partikel koloid itu tidak mengendap. Nah, kita lanjut ke sifat koloid yang ketiga, yaitu adsorpsi. Wah, ini sih udah sering banget ya didengar. So, adsorpsi itu merupakan penyerapan partikel karena adanya zat asing pada permukaan koloid. Biasanya adsorpsi ini bisa digunakan untuk mengadsorpsi kotoran, warna, bau, pewarnaan kain, kemudian dapat menyembuhkan sakit perut, lalu dapat memisahkan campuran, melekatkan biji tembaga, dan proses pemurnian lainnya. Dan sifat koloid yang keempat itu elektroforesis. Nah, elektroforesis ini tuh artinya partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Contohnya seperti ini. Apabila suatu sistem koloid dimasukkan sepasang elektroda dan diberi arus searah, maka partikel koloid yang bermuatan positif bergerak ke kutub negatif, sedangkan yang partikel koloidnya bermuatan negatif akan bergerak ke kutub positif. Yuk kita lanjut ke sifat koloid yang kelima, yaitu koagulasi. Koagulasi ini salah satu sifat koloid yang dibuktikan dengan cara praktek di sekolah maupun sedang PJJ. Tapi udah pada tahu belum apa pengertian dari koagulasi ini? Nah, koagulasi ini artinya penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid dan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara mekanik maupun kimiawi. Pada penasaran kan mekanik gimana, kimiawi gimana? Nah, cara mekanik itu dapat dilakukan dengan pendinginan, pemanasan, ataupun merubah tekanannya. Sedangkan cara kimiawi itu dilakukan dengan penambahan koloid lain yang berbeda muatan. So, contoh koagulasi itu proses penjernihan air yang dilakukan dengan penambahan tawas pada air. Kemudian contoh selanjutnya itu pengolahan karet dan penggumpalan darah. Nah, sekarang kita ke dua sifat koloid yang terakhir, yaitu ada dialisis dan juga koloid pelindung. Dialisis ini sendiri artinya pemurnian koloid dari ion ataupun molekul yang menjadi pengotor sehingga mengganggu kestabilan dari koloid. Jadi dialisis ini untuk memurnikan koloidnya ya. Seperti contohnya proses pencucian darah dan juga proses ginjal membersihkan darah. Lalu koloid pelindung. Nah, koloid ini dapat melindungi koloid dari proses koagulasi atau penggumpalan. Contohnya saat pembuatan es krim di mana gelatin ditambahkan untuk mencegah penggumpalan partikel-partikel es. Wah, nggak kerasa ternyata kita udah di pokok pembahasan yang ketiga, yaitu cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid ini ada dua cara. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu cara dispersi. Cara dispersi ini artinya memecah molekul besar menjadi molekul lebih kecil yang sesuai dengan ukuran partikel koloid itu sendiri, yaitu dengan penggerusan, peptisasi, homogenisasi, dan elektrodispersi. Untuk penggerusan itu contohnya seperti pembuatan sol belerang dalam air, kemudian homogenisasi itu bisa dengan pembuatan susu kental manis, kemudian peptisasi itu endapan AgCl yang ditambahkan larutan NH3 secukupnya, dan busur Bredig atau elektrodispersi ini digunakan untuk membentuk koloid logam. Dan cara yang kedua itu cara kondensasi. Cara kondensasi ini mengubah partikel yang lebih kecil menjadi partikel yang lebih besar. Kebalikan dari cara dispersi ya. Caranya itu udah sering banget kita kerjain dengan cara reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan juga pertukaran ion. Nah,
Seperti itu teman-teman materi tentang sistem koloid ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.